warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Upi Indah Rahmawati. Saya Nisa Membayakita. Saya Siti Jari Mafiro. Kami dari Pangkalan SMK Nika Karya 1 Belali Akan melakukan wawancara yang bertema kuliner khas daerah yang berjudul Balung Ketek. Mendengar nama balung ketek bagi orang awam tentunya akan menimbulkan tanda tanya apakah makanan khas Jawa satu ini benar-benar terbuat dari tulang monyet. Tenang, nama dari makanan ini hanyalah kiasan untuk menggambarkan bentuk dan teksturnya yang keras mirip seperti tulang, dan orang yang memakannya akan memunculkan ekspresi nyengir seperti monyet. Penamaannya yang unik dijelaskan oleh sejarawan muda di kota Solo, Heri Priyatmoko. Orang Jawa itu dalam menamakan sesuatu pasti mengacu atau mengumpamakan dengan hal-hal yang dilihat. Renyah dan gurih, sensasi itu yang pertama kali akan dirasakan saat mencicipi jajanan yang satu ini. Dahulu balung ketek dibuat dari sisa-sisa rebusan ketela yang keras dan hanya bercita rasa manis. Untuk itu kita mendatangkan narasumbernya yang bernama Ibu Dwi Supriyanti. Tanya langsung pada narasumbernya. Apa alasan Ibu memilih usaha ini dan kapan Ibu membukanya? Ya, saya memilih usaha balung ketek ini karena untuk menyambung hidup ya, karena pada saat itu tahun 2020 itu ada wabah pandemi atau corona yang yang menyerang semua orang, yang akhirnya orang tidak boleh keluar, tidak boleh berkumpul, tidak boleh kemana-mana. Nah, kami harus punya ide bagaimana cara berusaha supaya bisa mendapatkan modal untuk menghidupi anak-anak, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, karena di desa kami itu ada singkong yang kebanyakan itu tidak tidak dimakan ya oleh orang. Nah, akhirnya saya mencoba untuk memulai usaha dengan membeli singkong tadi untuk saya buat balung ketek. Gitu, Mbak. Kalau boleh tahu, setelah pandemi apakah usaha Ibu mengalami kenaikan? Ya, kalau masalah usaha, nah tadi setelah ada singkong itu tadi, terus saya buat makanan seperti itu, ya kalau kenaikan itu ya ada, walaupun hanya sedikit. Jadi yang penting kami bisa menyambung untuk mencukupi ekonomi. Ya, kenaikannya tidak seperti kalau misalnya pada saat tidak pandemi ya, karena ini pandemi, jadi pada saat itu pandemi, jadi orang kebanyakan hanya ada di rumah. Dari mana Ibu mendapatkan bahan baku untuk pembuatan balung ketek ini? Nah, kalau masalah bahan baku, karena kami itu hidup di desa dan kebanyakan di desa itu ada tanaman singkong, terus banyak ibu-ibu yang kadang-kadang itu juga malas untuk untuk memasak bahan yang dari singkong tadi. Karena kalau dari petani itu kan kita harus harus mencabut tanamannya sendiri, itu juga berat atau susah ya. Nah, untuk itu kan karena waktunya pada waktu itu ya, pada waktu itu situasinya, nah itu situasi yang memang kita harus memutar-mutar ya, akhirnya saya membeli singkong itu dari petani karena saya pribadi tidak punya, jadi saya membeli dari petani langsung. Jadi membeli di kebun, diambil dari tanah terus dibeli, seperti itu caranya. Itu akan lebih murah harganya dibandingkan dengan kalau kita membeli langsung di pasar ya. Itu ada ada kelebihannya kalau membeli dari petani langsung. Omset itu karena hanya usaha kecil-kecilan, jadi ya kita mendapatkan omset itu hanya kecil ya, karena kan namanya saja juga latihan, jadi untuk menyambung ekonomi. Nah, 1 bulan ya hanya mendapatkan sekitar 200 sampai 300. Jadi tidak sebanyak mungkin yang kalian bayangkan ya. Jadi karena hanya usaha kecil-kecilan di desa ya, seperti itulah kita harus bisa menerima.
Terima kasih kepada Ibu Dwi, semoga kita bisa membuat balon ketek. Sekian dari kami.